Saya izin memperkenalkan diri kembali ya. Saya Dr. Eva Rianti Indrasari. Saya dari Departemen Biokimia dan Gizi serta Biomolekuler. Hari ini saya akan membawakan lecture mengenai nutrigenomik dan aging ya, karena kita modulnya modul elektif tentang fokusnya ke anti aging ya, yang punya kita hari ini. Oke. eh Lecture ini akan saya terangkan mengenai apa sih tujuan dari pembelajaran nutrigenomik dan aging ya. Nah, jadi kalau untuk memberikan kuliah itu kita memiliki capaian pembelajaran dari modul elektif sendiri. Si capaian pembelajarannya itu sesungguhnya sebanyak ini ya Dek ya. Tapi enggak ini dicapai oleh eh, masing-masing tiap perkuliahan ya. Nah, di sini ada berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, peradaban dan lain-lain ya. Kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Nanti ini semua akan diintegrasikan dengan materi perkuliahan yang akan saya bawakan ya. Terakhir, memiliki kemampuan menerapkan nilai-nilai Islam dalam memecahkan masalah sesuai keahliannya, serta mampu mengaplikasikan, ini penting sekali ya, mampu mengaplikasikan pengetahuan ilmiah dalam melakukan perubahan terhadap fenomena kedokteran. Nah, ini juga nanti banyak sekali contoh-contohnya, karena sekarang pemeriksaan ya, kalian juga udah tahu ya, pemeriksaan tuh nggak sebatas kayak pemeriksaan lab darah rutin gitu doang ya. Sekarang udah sampai ke tingkat genetik gitu ya. Jadi nanti kalian akan tahu bagaimana sih mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini capaian pembelajaran mata kuliahnya. Pada perkuliahan ini difokuskan ya, bukan berarti yang lain tidak ada di sini, tapi difokuskan pada CPMK 8 ya, menjelaskan peranan nutrisi dan nutrigenomik pada proses-proses penuaan. Oke. Nah, ini sub CPMK-nya ya, setidaknya memuat definisi nutrigenomik, kemudian peranan nutrigenomik, ada nutrigenomik dan nutrigenetik, kalian harus bisa membedakan nanti ya. Kemudian kalian diharapkan mengerti ya. Mungkin kalau sampai membuat personalized nutrition akan membutuhkan lecture yang lebih jauh gitu ya. Tapi kalian akan memahami nih apa sih personalized nutrition, kenapa perencanaan makan atau apa yang kita resepkan pada pasien yang satu dengan pasien yang lain akan berbeda ya, alasannya itu kenapa gitu. Oke, nah ini ya yang pertama adalah apa itu nutrigenomik yang tadi ya, apa nutrigenetik, kemudian epigenetik ya, mungkin sudah ada lecture sebelumnya yang sudah menyinggung mengenai epigenetik. Ya, nanti kita akan bahas lagi sedikit di sini epigenetik yang terkait dengan gizi. Kemudian bagaimana dia berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita pada saat ini dan pada saat yang akan datang, yaitu yang berkaitan dengan aging ya. Yang berikutnya adalah personalized nutrition. Oke. Ini ya, ini mungkin ini relevannya beberapa tahun yang lalu. Apa sih nutrigenomik itu belum banyak orang dengar. Kalau ngedenger kayak yang serem gitu ya. Kalau udah genom, genetik gitu ya, atau telomer yang gitu-gitulah bahasa-bahasa dewa itu ya mungkin kedengarannya agak apa sih gitu, sangat spesifik molekular dan lain-lain. Memang awalnya dari molekular, tapi nanti mudah-mudahan setelah perkuliahan ini kalian akan lebih bisa membayangkan sebuah fenomena yang related sama kehidupan kalian sehari-hari ya. Oke. Sorry. Nah ini ya, jadi si nutritional genomic ya, kita nggak bilang dulu nutrigenomik. Kalau dulu nutrigenomik itu sebuah rumah besar, kayak kalian bikin bikin case ya di tutorial gitu ya. Ada rumah besarnya, nanti ada case-nya. Nah, kalau sekarang enggak, kita kenal rumah besarnya adalah namanya nutritional genomic. Tapi enggak disingkat jadi nutrigenomik, itu hal yang berbeda. Nutritional genomic adalah sebuah rumah besar yang mempelajari hubungan antara zat gizi, genetika, dan kondisi kesehatan. Ya, jadi kita akan mempelajari gimana sih makanan mempengaruhi gen dan bagaimana gen yang dimiliki seseorang berpengaruh di Indonesia, sama aja ternyata efeknya gitu. Jadi ada faktor lain selain itu, selain si beras, selain makanan itu yang mempengaruhi kenapa orang Indonesia saat mengkonsumsi beras atau mengkonsumsi nasi dia lebih cenderung sindroma metabolik. Itulah yang dikenal dengan nutrigenetik
dan epigenetik. Ada faktor X lainnya yang harus kita cari tahu, ya. Ini nutrigenomik yang tadi ya. Kalau nutrigenomik ya, dia adalah interaksi antara makanan ya. Jadi pengaruh sebuah makanan terhadap gen yang kita punya. Yang tadi makan cimol bojo tiap hari, gen kita jadi gimana? Gitu ya. Ini adalah contoh penerapan dari teori zaman dulu yang bilang bahwa you are what you eat. Kalau kamu tiap hari makannya donat, kopi gitu ya, misalnya sarapannya roti dan lain-lain tanpa protein, maka akan terjadi sesuatu sama gennya, gen yang kamu punya. Itu adalah nutrigenomik. Kebayang ya? Jadi efek dari apa yang kita makan terhadap gen yang kita punya. Ya. Ini ya, nutritional genomic terdiri dari ini. Oke. Ini tadi yang sudah saya terangkan. Jadi sebuah istilah yang mencakup studi bagaimana makanan dan nutrisi dapat mempengaruhi genom yang kita punya. Ya, makanan yang berbeda dapat mempengaruhi aktivitas dan ekspresi gen yang berefek pada kesehatan individu. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Oke, ini ya. Jadi ini gen yang kita punya, katanya ini makanan yang kita makan. Ternyata ya, kalau misalkan gini kondisinya, kamu sejak masuk kuliah, karena sibuk nih kuliahnya misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, maka sarapan kamu akan seadanya aja gitu ya ceritanya. Terus beda sama waktu SMA atau waktu SMP, makannya disiapin sama orang tua di rumah, lengkap nih, sayur ada, protein ada, terus buah-buahan ada gitu ya di meja dan lain-lain. Ternyata kamu memperhatikan, kamu jadi lebih mudah berjerawat setelah kamu masuk kuliah gitu ya. Oh, kenapa ya mudah berjerawat? Oh iya, ayah saya juga emang jerawatan misalnya gitu. Sebelumnya kok, tapi enggak ya. Kenapa? Jadi ada sesuatu dari yang kamu makan, dari zat gizi yang dikonsumsi, sehingga gen yang tadi itu terekspresikan. Kebayang? Tadinya gennya nggak apa-apa. Atau misalnya di orang tua saya nggak ada jerawatan atau nggak ada ketombean. Sekarang jadi ada kondisi seperti itu. Ada sebuah perubahan yang terjadi pada ini genom atau gen yang tadinya meregulasi misalnya produksi minyak di kulit kita atau di kulit kepala kita, kemudian jadi berubah karena makanan yang tinggi karbohidrat misalnya atau tinggi lemaknya pada pagi hari, sehingga dia akan meningkatkan reaktif oksigen spesies dan merusak si gen yang kita punya gitu. Contohnya ya, ini salah satu contohnya. Nanti di belakang akan ada banyak sekali contoh yang lain. Para ahli 10 tahun terakhir katanya meneliti, ternyata nih ya, efek dari gen ke tubuh kita atau ke fenotip kita atau penampakan kita di luar, itu cuma 5%. 95%-nya epigenetik. Nah, apa itu epigenetik? Secara singkat, epigenetik adalah faktor lingkungan dan faktor luar yang dapat mempengaruhi ekspresi gen. Gennya tidak berubah, susunannya tetap A, U, G, bahasanya tuh ya, C, A, E, G, A, A, misal gitu ya, masih tetap kayak gitu. Tapi sebelumnya dia silent, jadi tidak terekspresikan. Sebelumnya sudah ada lecture tentang metilasi dari DNA, belum ya? Nanti di belakang akan saya sampaikan sedikit tentang metilasi dari DNA ya. Jadi si DNA-nya kekunci. Ibarat kata kamu punya sebuah sifat buruk, tapi sifat buruk itu nggak pernah keluar karena lingkungan kamu begitu positif. Kebayang ya? Tapi dia ada. Gen jelek itu tuh punya, cuman kekunci gennya. Tidak teraktivasi, tidak terekspresikan. Kemudian muncullah faktor lingkungan yang membuka kuncinya. Pindahlah kamu ke lingkungan yang toksik. Misalnya ya. Jadi terbuka si ujung-ujung gennya sehingga dia bisa ditranslasikan dijah. Jadi itu tuh nggak ngaruh. Ada faktor yang lain loh selain konsumsi kafein yang bisa mempengaruhi kualitas tidur. Gitu pembahasan ya. Jadi jangan lagi pembahasannya penelitian ini sama dengan penelitian anu, tapi berbeda dengan penelitian anu, tapi sama dengan si anu dan berbeda dengan si anu. Ya terus kenapa gitu ya? Nggak ngasih pengetahuan lebih jauh kan sama pembaca? Kalau kamu mengaitkan dengan kondisi si single
nucleotide polymorphism, kamu akan ngerti bahwa oh iya, kafein teh kalau lama di dalam badan dia ningkatin blood pressure. Tapi nggak semua orang. Orang yang cepat metabolismenya naik blood pressure-nya bentar. Kebayang nggak kalau dia lama ngeluarin dari tubuhnya? Lama dong efek blood pressure tingginya. Ya enggak? Pasiennya lama-lama gimana ginjalnya? Rusak. Jantungnya gimana? Rusak katanya ya. Ada orang mengatakan caffeine may decrease the risk of cancer. Ada orang tertentu menurunkan efek cancer. Oh iya ya, bisa juga. Tapi kalau dia di metabolismenya dengan cepat, baru masuk udah keluar lagi. Belum sempat ngapa-ngapain di dalam tubuh. Benar nggak? Kita bayang ya. Oke. Nih, ini adalah contoh nutrition studies-nya. Misalnya pada kasus Parkinson, katanya ya, dari berbagai studi atau dari beberapa studi ditemukan 3 studi kafein consumption atau mengkonsumsi kafein dapat atau berhubungan dengan penurunan dari Parkinson disease katanya ya. Terus di lebih jauh dia meneliti lagi bahwa nggak ada hubungannya katanya antara konsumsi kafein dan variasi dari CYP1A2 ini terhadap si Parkinson disease. 2 studi lainnya nih dari 4 ini, slow metabolizer yang kayak tadi yang susah ngeluarin kafeinnya, katanya justru dia lebih terproteksi terhadap penyakit Parkinson. Kenapa? Yang kafeinnya lama dalam badan dia. Sempat dong si kafein ngapa-ngapain di dalam tubuh dia kan, melindungi dia sempat. Tapi kalau dia cepet nih, dia fast metabolizer, begitu masuk udah dikeluarin lagi. Kagak sempat ngapa-ngapain, dia masuknya ke sini. No relationship with caffeine consumption. Biar di dalam darah tetap stabil gitu ya ceritanya. Sekarang penyimpanannya nggak bisa dimasukin nih dia karena enzimnya inaktif. Maka dia kan udar either way di dalam darah. Makanya kolesterolnya tinggi. Nah, itu nutrigenetik ya. Oke. Ini sebagai rangkuman aja gitu ya bahwa nutrigenetik ini bagaimana si gen atau si DNA bereaksi terhadap apa yang dimakan, sedangkan nutrigenomik apa yang dimakan akan mempengaruhi si DNA ya. Jadi ini bidirectional. Ini keduanya nutrigenetik, nutrigenomik, ini namanya nutritional genomic. Ya, jadi jangan ketukar lagi nutritional genomic enggak berarti nutrigenomik doang, tapi dia nutrigenetik juga ya. Oke, ini udah tadi ya. Nah, yang berikutnya adalah epigenetik ya. Epigenetik adalah sebuah studi ya bagaimana perilaku kita ya, perilaku makan kita dan lingkungan kita dapat menyebabkan perubahan pada cara kerja gen. Cara kerja, bukan susunan gennya. Ya, jadi bukan AUG, AUU, UAA itu bukan. Tapi dari cara kerja gennya. Gimana sih cara kerja gennya? Maksudnya tuh apa sih? Yaitu adalah DNA metilasi dan histone modification. Siapa yang masih ingat histone? Histone adalah protein ya, bentuknya sebagian besar itu bulat yang mengepak DNA. Ingat nggak? Kan DNA kita tuh panjang banget ya kalau diurai ya. Supaya dia bisa masuk tuh di dalam inti sel, di dalam kromosom. Jadi sama si histone tuh dia ngelilit-lilit gitu ya, diikat di dalamnya, kemudian disimpan. Kalau dia mau diekspresikan, dia akan dilepas dari si ikatan kenurnya, dibuka benangnya, ya kan ya, terus ditranslasikan. Ingat kan ya dulu ya di tingkat 1 ya. Oke. Kalau dia terjadi metilasi DNA, biasanya ujung-ujung DNA-nya tuh kebuka, cerak. Dia siap untuk ditranslasikan. Jadi dia akan terbuka dari si tempat kenurnya itu untuk ditranslasikan sebagai protein. Ya, oke. Nih, studi atau ilmu yang mempelajari silencing, menginaktivasi gen atau mengaktifasi gen, ya, mengaktifasi DNA tanpa mengubah susunan nukleotidanya. Itu adalah epigenetik. Contoh nyatanya seperti ini. Kamu punya gen diabetes misalnya ya, atau gen resistensi insulin. Terus kamu hidup di Indonesia atau di Jawa Barat yang konsumsi tepungnya sangat tinggi. Maka metilasi DNA-nya mungkin akan lebih aktif. Ikatan dengan histonnya akan lebih longgar gitu ya, untuk mengaktifkan gen diabetes tadi atau gen resistensi insulin. Habis itu kamu pindah ke Jepang. Di Jepang
konsumsi karbohidrat rendah, banyaknya serat-serat, protein, ikan kayak gitu ya. Si tubuh merasa kayak gen ini nggak diperlukan nih, gue nggak perlu banyak insulin. Jadi sama dia diikat lagi ke histon, ujungnya dikunci lagi, diinaktivasi. Do you still have that genes? Yes. Is it active? No. Itu epigenetik. Pernah dengar ya ada orang pindah misalnya kayak ke Jepang gitu ya, terus dia lagi kuliah lah, taruhlah misalnya kuliah lagi di sana. Lalu dia menikah dan punya anak, menikahnya sama orang Indonesia juga. Anaknya biasanya lebih mirip orang Jepang, lebih putih kulitnya, agak sipit. Ntar dibawa pulang ke Indonesia, udah lulus, langsung warlock, warga lokal, ya kan? Nilai kenapa? Interaksi dari epigenetics, ya, lingkungan yang dimakan dan lain-lain. Untuk saja sedentary like this gitu ya, dan mengkonsumsi makanan-makanan ini, ternyata ini akan menjembatani untuk terjadinya penyakit. Diawali dari apa? Ini nih perubahannya mikroselular dulu, subselular dulu. Jadi dari DNA dulu, pengaktifan DNA dan lain-lain sampai ke transkripsi protein, translasi protein, sehingga terbentuklah protein-protein patogen atau ekspresi yang tidak seharusnya dan berujung pada penyakit-penyakit ini. Jadi kalau ada menemukan rare disease, kamu harus pertimbangkan apa yang terjadi ya? Kan ini DNA-nya rusak. Apa yang terjadi pada pada saat dia di kandungan atau pada kondisi DNA si ibunya sehingga ini bisa terjadi, ya. Kemudian metabolic syndrome tidak terjadi dalam sehari, dia terjadi karena sebuah interaksi kompleks jangka panjang. Ya, kalau zaman dulu kita nemuin Acanthosis nigricans, ada yang masih ingat? Di lipatan-lipatannya tuh warnanya hitam, terus ada kayak apa sih kayak daki gitu ya, tapi digosok tuh nggak bisa. Sekarang sudah mulai ditemukan pada anak SD kelas 1, kelas 2 udah banyak gitu. Kalau zaman dulu kita nemunya biasanya udah usia 30 tahun ke atas, 25 tahun ke atas. Kenapa? Oh, ternyata dari kecil memang pola makannya sudah ke arah situ. Pola aktivitas fisiknya kurang sehingga resistensi insulin. Acanthosis nigricans adalah salah satu tanda dari resistensi insulin gitu ya. Kemudian pada saat remaja dan pada saat dewasa muda terjadi PCOS. Kayak PCOS ya, Polycystic Ovarian Syndrome. Dulu cukup jarang, tapi sekarang lebih mudah ditemukan. Kenapa? Karena salah satu tanda dari resistensi insulin itu dibentuk dari long term, long period. Ya, itu adalah salah satu contoh epigenetik. Ya, oke ini nih ya. DNA methylation. Kenapa disebut DNA methylation sih di proses apa di epigenetik teh faktor salah satu faktornya adalah DNA methylation. Metilasi ini adalah penambahan gugus metil pada ujung DNA. Nih ya, dia ada menjaga supaya si DNA-nya itu tetap positive charge ya, sehingga DNA-nya teh kakunci gitu. Kebayang nggak? More coiled. Coiled kan kepuntir gitu ya, terkunci dan mengurangi transkripsi. Jadi dia ini kuncinya untuk mengunci gen-gen negatif. Ya, gen resistensi insulin, gen diabetes, gen obesity, gen Parkinson dan lain-lain. Ditambahin si gugus metil di belakangnya. Cerek DNA metilasi. Kalau ada faktor lingkungan yang merusak, dia akan mengganggu proses metilasi dari DNA. Sehingga si gugus metil nggak bisa ditambahin, jadi nggak kekunci. Kalau nggak kekunci DNA-nya gimana? Kebuka, terurai, maka tertranskripsikan, terbentuklah protein patogen tadi. Ya, oke. Ini contoh-contohnya untuk cell proliferation, genomic imprinting ya kayak tadi normal development and aging ya. Oke. Nah, kalau yang berikutnya asetilasi. Asetilasi mah menambahkan gugus asetil. Kalau tadi metilasi menambahkan gugus metil, ya kan? Ini asetilasi. Dia menetralkan muatan pada si DNA-nya. Sehingga DNA-nya lebih longgar sehingga ditranskripsikan atau translasikan. Sebaiknya asetilasi ini pada gen-gen baik, bener nggak? Ya kan, kayak misalkan gen yang menyebabkan seseorang memproduksi glutathione lebih banyak. Glutathione itu dihasilkan di liver. Fungsinya adalah antioksidan kuat. Ya, side effect-nya kalau antioksidan kuat berarti dia akan menghambat pembentukan melanin. Makanya glutathione banyak dipakai untuk pemutih. Ya kan? Kenapa? Oh, melanin itu kan sebagai bentuk apa? Kompensasi ya, reaksi dari tubuh
ya, utamanya di kulit gitu ya, terhadap radikal bebas yang meningkat atau perlukaan atau injuri pada jaringan. Kalau si glutationnya tinggi, maka reaktif oksigen spesies sama si injury cell juga. Pilih lemak yang baik gitu kan ya ceritanya. Karena protein dan lemak akan meningkatkan pengeluaran dari CCK, kolesistokinin, yang dia akan di otak akan dipersepsikan sebagai rasa kenyang. Gitu misalnya. Oke. Oke, ini enggak, ini sih contoh aja ya. Nah ini nih, kalau kamu ikutan tes nutrigenomik ya dan nutrigenetik, itu udah ada di Indonesia sekarang ya, sejak 5-6 tahun terakhir lah ya. Nanti kamu dicek segini banyak gen kamu, ya biayanya cukup mahal, 8 jutaan lah ya, 6 sampai 8 juta setengahan lah ya, segituan ya. Nih, kamu kan dicek nih, nutrition metabolism nih, vitamin A katanya ya. Kalau kamu variannya ini ya di gen number BCM01 bla 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 ini, kamu risk variannya GG katanya. Kalau GG ini resikonya meningkat untuk kekurangan vitamin A. Maka orang-orang seperti ini yang gennya seperti ini harus ditambahin vitamin A. Gitu. Kebayang nggak? Bayang ya? Gampang ya? Ini vitamin D. Vitamin D tadi katanya diregulasi oleh gen ini dan gen ini. Oke. Variasi punya Anda katanya ya GG dan GT. Oh, kalau GG dan GT katanya, maka dia akan beresiko kecuali terjadi sesuatu yang menyebabkan si ini berubah. Kebayang nggak? Dia makan sesuatu, dia terpapar sesuatu dan lain-lain sehingga si nukleotida ini berubah. Sehingga dia naik resikonya jadi high risk. Kalau kayak gitu, nutrigenomik, nutrigenetik atau epigenetik? Siapa yang bisa? Acungkan tangannya. Gak apa-apa tuh, salah juga. Udah belajar. Coba apa deh? Epigenetik. Karena tadi kaitannya sama ikatan sel yang perubahan ikatan selnya itu. Itu genomik. Kalau dia cuma menginaktifkan, jadi dari metilasi dan asetilasi, dia epigenetik. Tapi ininya nggak berubah. Tapi kalau ada terjadi sesuatu yang cukup major sampai ininya berubah, nukleotidanya namanya nutrigenomic. Very nice ya. Nanti ini boleh sama kamu dibaca. Itu cuma sedikit sebenarnya saya masukin ya. Dia ada banyak. Jadi kalau kamu ikutan tes itu dikasih buku segini ya. Termasuk pilihan olahraganya, nanti dipilih olahraganya apaan. Karena kita ternyata dipengaruhi oleh gen juga. Ada orang yang baru lari sedikit kepelitek gitu. Tuh kan ya. Nah itu saya juga baru tahu bahwa ternyata oh emang ada sih orang-orang yang resiko injurinya tuh tinggi. Jadi dikasih olahraganya jenisnya yang tertentu gitu, yang minim injury. Misalnya apa? Berenang gitu misalnya ya. Atau kalau angkat beban bisa sambil duduk gitu dan lain-lain ya. Kemudian apalagi ya contohnya ya. eh ini iron overload ya. Resiko terhadap iron overload. Ada orang-orang yang kalau dikasih zat besi, suplementasi zat besi, dia justru banyak merasakan mudaratnya. Mual, muntah, nggak enak ya rasanya. Tapi efek positifnya kayak lebih seger dan lain-lainnya juga nggak dapet. Ini nih gennya. Nah, udah katanya. Ibu beresiko iron overload. Udah bu, makan yang biasa-biasa dari makanan aja cukup, kagak usah disuplementasi. Karena ibu nih beresiko iron overload. Kalau orang-orang yang resiko iron overloadnya rendah, boleh dikasih suplementasi. Kebayang nggak? Ya, kalau misalkan dia resiko iron overloadnya tinggi, begitu kamu kasih suplementasi dikit aja, dia langsung badannya nolak, ada kondisi-kondisi penolakan. Terus gimana dong dok kalau dia ternyata HB-nya rendah? Perhatikan betul-betul, cek dulu kadar atau cadangan dari Fe di tubuhnya. Jangan-jangan HB-nya rendah bukan karena defisiensi Fe gitu ya. Kebayang ya? Oke. Ini juga ini untuk weight management dan body composition ya. Nih,
Oke, ada orang-orang yang nih dites katanya gen terkait physical activity. FTO ini gen obesity ya, terkait obesity. Jadi kalau di gen FTO-nya katanya biasa-biasa aja, so-so typical. Ya udah olahraganya 150 menit per minggu gitu ya, dibagi dalam 5 kali udah cukup nih buat dia untuk mengaktifkan metabolisme yang standar katanya. Tapi kalau physical activity-nya di sini ternyata low atau diminished, maka rekomendasi olahraganya harus lebih tinggi. Bisa sampai 300 450 menit per minggu ya. Jadi sekali olahraga nggak bisa cuma 30 menit Bu, harus sejam atau sejam setengah gitu. Karena dengan segitu doang ibu punya resiko ini nih obesitas katanya. Emang gen ibu tuh agak susah di starter lah kalau mobil gitu. Kebayang ya? Emang gennya lama panas katanya. Susah mengekspresikan energi gitu. Jadi ibu butuh waktu lebih lama. Oh gitu ya dok. Oke. Ya. Nah ini salah. Jadi kamu bisa baca ini termasuk kardiometabolik dan lain-lain. Oke, ini juga ada banyak ya. Ini nggak harus kamu hafalin. Nanti pokoknya soalnya pada prinsip dan logika ya. Pada soal ujiannya, jadi jangan khawatir. Oke, ini hormon ya. Ini perlu kamu baca. Ini banyak sekali berkaitan. Ini personalized nutrition ya. Nanti sama kamu dibaca aja ini mah. Ini juga. Nih, ini nih. Ini penting sekali ya. Ini saya selalu menekankan pada mahasiswa. One man's food is another man's poison. Ya, saat kita ngasih orang omega 3 bisa jadi buat dia bermanfaat. Ngasih sama orang yang sensitif terhadap omega 3, kamu ngasih penyakit. Tiba-tiba bisa jadi vaskulitis, bisa jadi nyeri kepala, bisa mual muntah, nyeri tengkuk kepala, jadi racun buat badan dia. Kalau buat yang satu, saya mah jadi seger, sekarang kadar kolesterol saya turun gitu. Dia jadi food untuk dia. Untuk yang lain jadi poison. Kenapa? Ada ini. Haruskah kita menyerah pada gen yang kita punya? Jangan. Kan tadi ada nutrigenomik dan epigenetik. Kalau gen butut, inaktivasi. Dengan cara apa? Oh, kita harus memodifikasi lingkungan dan behavior kita supaya kondisi tersebut teh dapat inaktif gitu ya. Si gen-gen yang tadi teh parem gitu. Saklarna di pareman. Terus nutrigenomik di mana pengaruhnya dok? Yang kayak tadi, makanan-makanan yang dapat meningkatkan metilasi, makanan-makanan yang dapat menjadi antioksidan dan lain-lain gitu ya. Kita tambahkan supaya kalau ada gen jelek di sini, either dia bisa terganti atau terinaktivasi gitu ya. Makanya kenapa tiga-tiganya diterangin. Jadi nggak usah pasrah sama nasib ya. Ini kesimpulannya tadi udah saya bacain ya. Jadi molecular and cellular mechanism of aging may be modulated by nutrients. Ya, tentu saja ini sebuah skop yang sempit ya. Saya cuma nerangin tentang gizi, tapi ada begitu banyak faktor lain yang akan mempengaruhi dari kondisi dari sebuah sel ya. Pasti akan disampaikan oleh narasumber yang lain kita ceritanya untuk si aging ini. Oke. Dari saya segitu aja, mudah-mudahan bisa membuka wawasan kalian untuk membaca lebih banyak ya paper, karena penelitian ini dalam 1 menit aja keluar banyak sekali gitu ya, walaupun harganya mahal tapi karena ini sangat menarik gitu ya untuk diteliti. Jadi mudah-mudahan kalian jadi tertarik, oh iya baca-baca lagi ya, kenapa ya rokok yang satu mah perokok tapi hidup tuh sampai umur 80 masih sehat, selalu dijadikan pembenaran oleh para perokok ya enggak? Ayah saya nge-vape nih udah umur 60 sekian tapi baik-baik aja gitu ya. Ada yang satu katanya ngerokok baru 3-4 tahun tapi udah sakit jantung. Nggak bener nih dokter gini nih. Jangan lupa ada personalized nutrition. Ada gen yang sangat mempengaruhi. Kalau kamu nggak cukup confident dengan gen yang kamu punya ya, baiknya dihindari. Kenapa? Kan udah tahu teorinya. Rokok, gula gitu kan ya. Gorengan, terus apa namanya? eh trans fat ya. Trans fat itu kan kayak trans ya. Trans itu diantara ya. Kayak cewek bukan, cowok bukan gitu ya. Jadi lemak baik bukan, lemak jahat belum gitu. Tapi dia ngerusak gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh kalau bisa dihindari, dihindari. Karena kita mau menginaktifkan gen yang jelek gitu ceritanya ya. Oke, sampai sini barangkali dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang belum jelas boleh bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab.
Kalau belum bisa jawab, saya juga belajar lagi. Ada enggak? Irgi barangkali? Oh, itu mau minta maaf. Oke, yang lain barangkali ada lagi? Nggak ada? Oke, nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin sungkan disampaikan di forum, boleh di forum diskusi ya di e-learning ya, di situ ditanyakan. Atau ngejapri juga boleh nanya, atau Noel di tangga misalnya, Dok tadi tengarti gitu kuliah yang ini, boleh dipersilahkan ya. Kalau misalkan saya belum bisa jawab, tentu saja kita akan cari bersama-sama, masih belajar lagi. Oke, atur nuhun atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.